على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Kemarin terakhir kita baca adalah tragedi perang yang sangat mengerikan dan juga mengharukan, yaitu Ghazwah Mu'tah, perang Mu'tah kemarin. Yang mana perang Mu'tah sudah kami jelaskan dan juga kami sebutkan dan kami bacakan pada kitab kemarin yang kita baca. Terjadi pada tahun berapa perang Mu'tah kemarin? Terjadi pada tahun berapa, Ahmad? 8 Hijriah. Bulan apa kemarin? Terjadi perang Mu'tah antum ya Abdullah? Jumadal Akhirah. Paham ya? Perbandingan musuh dengan kaum muslimin jumlahnya berapa? Iqbal? Berapa? 3.000 banding 200.000 pasukan, bayangkan. Bukan pasukan sembarangan, pasukan yang bisa dikatakan orang-orang yang kaya, punya senjata lengkap. 100.000 dari tentara Romawi, yang 100.000 dari Nasara Arab. Paham ya? Jumlahnya total 200.000. Ngelawan 3.000, bayangkan. Siapakah para sahabat, 3 sahabat besar yang gugur dalam medan peperangan tersebut? Yang ma'ruf hingga Rasulullah naik mimbar kemudian mengucapkan bela sungkawa kepada 3 pemimpin besar tersebut. Siapa, dan siapa? Antum pertama siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Antum yang kedua siapa? Abdullah bin Rawahah. Antum yang ketiga siapa? Zaid bin Abdullah. Abdullah siapa itu? Zaid bin Abdullah? Zaid bin siapa? Ayo jawabkan. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Pertanyaan berikutnya. Ja'far bin Abi Thalib karena begitu dahsyatnya membela agama Islam, mempertahankan bendera peperangan tersebut hingga beliau tertebas tangannya dua-duanya. Ayo, ya kan? Ja'far bin Abi Thalib. Digelari dengan apa Ja'far bin Abi Thalib? Akhtaufik. Gelarnya apa? Bahasa Arabnya lupa, bahasa Indonesianya? 2 sayap. Orang yang memiliki 2 sayap. Ayo, paham ya? Ja'far bin Abi Thalib. Luka yang menimpa beliau berapa luka dinukilkan dalam sejarah antum? 90 luka, bayangkan. Masya Allah, luar biasa. Na'am barakallahu fikum, luar biasa. Kemudian di akhir peperangan sempat mengalami barakallahu fikum, mengajak pasukannya mundur karena tidak sebanding lawannya. Dan akhirnya kaum muslimin selamat dari kejahatan mereka. Siapa yang megang bendera di akhir peperangan tersebut hingga mengajak mundur kaum muslimin untuk menyelamatkan barakallahu fikum kaum muslimin? Siapa? Antum al-akh. Siapa yang megang bendera terakhir? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan masuki tragedi kisah sejarah berikutnya, Fathu Makkah. Perang Fathu Makkah, halaman 55. Perang Fathu Makkah ini sejarahnya sebenarnya masih ada kaitannya dengan Sulh Al-Hudaybiyah. Awal mulanya, pemicu sebab terjadinya perang Fathu Makkah ini. Belum. Kenapa kok ada kaitan dengan Sulh Hudaybiyah? Antum ingat enggak? Ingat enggak ketika ada perdamaian Hudaybiyah? Berapa tahun seharusnya perjanjiannya, gencatan senjatanya?
10 tahun, baru dapat setahun, lebih sedikit, mereka sudah melanggar. Akhirnya Rasulullah geram dengan para sahabat. Wah, ini gimana ini? Abu Sufyan datang ke Madinah, menguatkan perjanjian lagi. Bagaimana ini nih? Enggak terima, gubris. Pulang ke Makkah dalam kondisi apa? Enggak bawa hasil. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat melakukan penyerbuan secara diam-diam dan minta kepada Allah Ta'ala agar tidak dibocorkan rahasianya. Paham ya? Untuk menyerbu kota Mekah. Paham ya? Menyerbu Mekah. Menyiapkan pasukan berapa? 10.000. Masya Allah. Kaum muslimin semakin banyak. Kok bisa? Semakin banyak. Ingat, ketika ada perdamaian selama awal mulanya yang disepakati 10 tahun, itu kan bebas orang dakwah. Nah saat itu karena bebas itu dakwah pesat. Masya Allah, banyak orang yang masuk Islam. Bani Khuza'ah masuk Islam, ya kan? Seperti itu. Nah, akhirnya ada satu orang yang bocorkan dalam tragedi Fatu Makkah ini. Tapi yang bocorkan tersebut karena dia punya keutamaan ikut perang Badr, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lelaki yang bocorkan rahasia kedatangan Rasulullah menyerbu ke Mekah? Tapi alasan sahabat yang bocorkan ini alasannya diterima karena apa? Karena dia punya keluarga, punya istri, punya anak di Mekah. Dikhawatirkan enggak ada yang lindungi gitu loh. Dia nulis surat aja, surat. Yang isinya apa? Agar ada yang melindungi. Surat tersebut dititipkan kepada seorang wanita. Ternyata Rasulullah dapat wahyu bahwasanya ada seorang wanita bawa surat ingin sampaikan ke Mekah. Langsung dikejar oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad bin Aswad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, di tengah jalan dikejar, ketemu. Ayo, mau kemana kamu? Mana? Berikan suratnya. Kata perempuan ini, aku enggak bawa surat katanya. Demi Allah, kalau kamu enggak mengeluarkan, ditelanjangi. Paham ya? Akhirnya apa? Akhirnya mau mengeluarkan. Ternyata benar. Suratnya itu ternyata dari siapa? Sahabat yang ana maksud, sahabatnya siapa? Antum Abdurrahman. Naam, ahsan. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Paham ya? Ma'ruf. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah, sahabiyun jalil, sahabatnya mulia. Akhirnya Umar gerem, ya Rasulullah, biarkan penggal leher orang ini katanya. Karena dia sudah bocorkan rahasia. Diikutkan seperti orang munafik. Apa kata Rasulullah? Sabar. Dia punya keutamaan. Apa keutamaannya? Ikut perang Badr. Sedangkan Allah Taala mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Perang Badr dapat apa? Rekomendasi tersendiri. Orang-orang yang ikut perang Badr, kata Allah Taala, "Kerjakan sesuka kalian, aku sudah ngampuni kalian." Paham ya? Berbuatlah sesuka kalian, aku sudah ngampuni kalian. Dimaafkan akhirnya. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah itu sahabatnya. Yang apa? Yang sempat membocorkan rahasia, tapi tidak pengaruh. 10.000 datang langsung ke Mekah. Mereka ketakutan kocar-kacir. Abu Sufyan pun akhirnya apa? Masuk Islam kan? Masuk Islam. Padahal dulu bengisnya luar biasa Abu Sufyan. Ingat enggak ketika perang-perang sebelumnya? Ingat enggak ketika perang Uhud? Yang mengumpulkan pasukan sampai sebanyak itu, kemudian ingin akhirnya apa? Akhirnya kaum muslim juga terkalahkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Perang Ahzab, perang Khandaq. Nah, ternyata di Fatu Makkah ini Abu Sufyan masuk Islam. Paham ya? Masuk Islam. Kita lihat aja biar tambah jelas, kita baca dikit. Qala al-mu'allifu asbahullah Fatu Makkah. Nadhkuru fihi mulakhasa ghazwati Fatu Makkah allati akramallahu 'azza wa jalla biha rasulahu wa aqarra 'ayna biha wa ja'alaha 'alaman dhahiran 'ala i'la'i kalimatih wa i'mani dinihi wa ikmali dini wal i'tina bi nusratih. Masyaallah. Kami akan menyebutkan secara ringkasan perang Fatu Makkah. Tahun berapa? 8 Hijriah. Ditulis Fatu Makkah 8 Hijriah. Ini tragedi sejarah penting ini. Paham ya? Antum enggak tahu tentang sejarah perang Belanda, perang Jepang enggak masalah. Ini perang agama Islam ini. Perang dalam apa? Dalam sejarah Islam ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, harus upayakan kita sekarang mengganti yang dulu-dulu antum kenal sejarah sejarah apa? Nah, barakallahu fikum, mengenai peperangan yang ada di Indonesia atau yang ada di mana selain sejarah Islam, sekarang diganti sejarah Islam. Maksudnya bagaimana?
agar semakin kita itu cinta dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Perhatikan baik-baik. Yang Allah Ta'ala muliakan dengannya Rasulnya, dan Allah Ta'ala jadikan Fatu Makkah sebagai penyejuk mata. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala jadikan Fatu Makkah sebagai tanda kemenangan kaum muslimin dan tanda tingginya kalimat La ilaha illallah, dan juga tanda kesempurnaan agamanya, agama Islam, dan juga tanda perhatian penuhnya terhadap pertolongan. Paham ya? Maksudnya pertolongan apa? Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi dan juga para sahabat dan kaum muslimin karena sudah bertahun-tahun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berapa tahun Rasulullah tinggal di Madinah? Paham ya? Nah, kan hijrah dari Makkah ke Madinah, ya kan? Nah, berapa tahun? Di Madinah berapa tahun? Usia beliau alaihi wasallam meninggal usia berapa tahun? 63 tahun. Paham ya? 63 tahun. 3 tahun dakwah di Mekah. Setelah apa? Setelah barakallahu fikum, tragedi atau kejadian Isra Mi'raj. Ya kan? Kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah berapa tahun? Paham ya? Dikurangi 23 tahun berarti berapa? Usia sebelumnya berapa? Usia sebelumnya 40 tahun sebelumnya. Paham ya? Ini tanya sebelumnya dulu. Sebelum beliau barakallahu fikum melakukan Isra Mi'raj. Paham ya? Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, kemudian setelah diangkat menjadi nabi, kan beliau berdakwah di Mekah selama kurang lebihnya 3 tahun. Paham ya? Barakallahu fikum, berapa tahun? 13 tahun, 13 tahun. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Paham ya? Barulah terjadi Fatu Makkah ini. Usia beliau ketika meninggal umur 63 tahun. Paham ya? Itu. Kita lihat sini. Wa dzalika annahu lamma dakhalat Khuza'ah al-Hudaybiyah fi 'aqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ingat-ingat perjanjian Hudaybiyah, kembali ke sana lagi. Yang demikian itu pemicunya, sebabnya adalah tatkala Khuza'ah, Bani Khuza'ah masuk barakallahu fikum ke mana? Masuk pada kubunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubu itu masuk pada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Sulh Hudaybiyah. Kan sudah kita lihat kemarin, bebas kan? Yang mau ikut kubunya Rasulullah silakan. Yang mau ikut kubunya orang-orang Quraisy silakan. Ternyata Bani Khuza'ah ikut kubunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhalat Banu Bakr fi 'aqd Quraisy, dan saat itu Banu Bakrin masuk kepada kubunya orang Quraisy, orang kufar. Wa duribatil muddah ila 10 sinin. Dan saat itu dijanjikan apa? Barakallahu fikum, Sulh Hudaybiyah tersebut, perjanjian gencatan senjata berapa tahun? 10 tahun. Aminan nasu ba'dhum ba'dha. Setelah perjanjian tersebut, manusia saling mengamankan, enggak ada perang, gencatan senjata, hudnah, damai sementara. Wa madha minal muddah sanah, dan berlalulah waktu tersebut selama setahun. Wa minas tsaniyah, tahun yang berikutnya baru dapat nahwu tis'ati asyhur, baru dapat 9 bulan. Orang-orang kufar Quraisy gatel. Paham ya? Gatel gimana maksudnya itu? Maksudnya mereka enggak sabar, enggak kuat. Paham ya? Akhirnya membatalkan apa? Perjanjian dengan membunuh barakallahu fikum secara mendadak, menyergap Khuza'ah yang waktu itu berada di mata air milik mereka. Kita lihat. Ini seru ini kisahnya. Falam takmul, hatta tahun kedua belum sempurna, hatta ghada Naufal bin Muawiyah ad-Dili fi man ata'ahu min Bani Bakr ibn Abdi Manah. Sampai datanglah Naufal bin Muawiyah ad-Dili barakallahu fikum mengajak apa? Mengajak mendatangi apanya? Naufal bin Muawiyah ad-Dili mendatangi siapa? Mendatangi orang-orang yang mentaatinya dari kalangan Bani Bakr bin Abdi Manah. Untuk apa?
untuk melakukan penyergapan. Fabayyatu Khuza'ah ala ma'innahum. Bayyatu itu nyergap artinya. Bayyatu artinya apa? Menyergap. Akhirnya mereka Banu Bakrin menyergap Khuza'ah ala ma'innahum ketika berada di mata air milik mereka. Sergap. Yang namanya sergap itu kan serangan mendadak, enggak persiapan ya. Naam. Yuqalu lahu al-watir. Mata air ini namanya al-watir. Faqtatalu hunaka bidhukhulin. Akhirnya mereka berperang di sana. Apa? Simak baik-baik itu. Akhirnya mereka berperang di sana bidhukhulin dengan sebab apa? Dengan sebab balas dendam. Dzukhur itu dzukhul di bawah itu lihat dzukhul maknanya apa? Jam'u dakhli wa huwa as-sa'ru wal haqd wal hiqd. Paham ya? Naam. Yaitu apa barakallahu fikum? Naam, balas dendam dan juga dendam artinya sama. As-sa'ru wal haqd artinya sama. Paham ya? Balas dendam intinya. Balas dendam kapan? Kanat li Bani Bakr ala Khuza'ah min ayyamil jahiliyah. Sejak dahulu ketika ayam jahiliyah, ketika hari-hari jahiliyah dulu, memang Bani Khuza'ah sama Bani Bakr enggak akrab itu loh. Bermusuhan terus. Kok bisa akrab? Karena Sulh Hudaybiyah tadi itu. Sempat akrab situ. Bukan akrab istilahnya ya, sempat enggak ada perang. Paham ya? Nah, tapi masih menyimpan apa tadi? Dendam. Menyimpan dendam. Kita lihat. Kemudian berikutnya wa a'anat Quraisyun Bani Bakrin ala Khuza'ah bisilah. Ternyata orang-orang Quraisy menolong Bani Bakr untuk memerangi Khuza'ah. Ala Khuza'ah itu maknanya memerangi. Orang Quraisy membantu Bani Bakr, membantu apa? Senjata untuk memerangi orang-orang Bani Khuza'ah. Ini orang Quraisy ikut campur ternyata. Nah, ini kondisinya Abu Sufyan belum tahu ini awalnya. Setelah Abu Sufyan tahu, ketakutan, langsung lari ke Madinah. Minta apa? Agar diperpanjang lagi, agar diperkuat lagi perjanjiannya. Tapi Rasulullah enggak mau. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum wa sa'adahum ba'dhum bi nafsihi khufiyatan. Aywa. Dan ternyata apa? Sebagian mereka juga membantu. Aywa. Nah, secara diam-diam membantu apa? Membantu menyerang Bani Khuza'ah tadi itu. Fa farrat wa farrat Khuza'ah ilal haram. Ternyata Khuza'ah lari ke haram, lari ke Mekah. Fattaba'ahum Banu Bakr ilaih. Ternyata Banu Bakr ngikutin. Banu Bakr ngikutin ngejar istilahnya ya. Fadzakkara qaumun Naufalan bil haram. Kemudian kaumnya Naufal tadi itu yang sempat na'am barakallahu fikum, na'am sama Banu Bakr tadi itu ya, sempat memerangi Bani Khuza'ah tadi. Kaumnya Naufal mengingatkan kepada Naufal, ini haram, tanah haram ini. Paham ya? Diingatkan. Nah, mereka malah tetap tambah semakin jadi wa qalu ittaqillahak. Bertakwalah kepada ilahmu. Qala la ilaha lahul yaum. Tidak ada ilah baginya pada hari ini. Wallahi ya Bani Bakrin. Demi Allah wahai Bani Bakr. Ini karena diingatkan sudah marah tadi itu ya, enggak mau dengar nasihat. Innakum latasriquna fil haram afala tudrikuna fihi sa'rakum. Ayo ini. Wahai Bani Bakr, sungguh kalian akan kecurian di tanah haram. Maksudnya bagaimana? Kalian semua itu nanti akan barakallahu fikum diserang. Paham ya? Ayo, afala tudrikuna fihi sa'rakum? Bukankah kalian sudah mendapatkan apa? Dendam kalian? Maksudnya kalian itu kan sudah dapat, sudah bunuh Bani Khuza'ah gitu loh. Mereka lari ke haram masih dikejar gitu loh. Paham ya? Masih dikejar pengen dihabisi. Nah, qultu, siapa qultu ini berarti? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Karena barakallahu fikum beliau kadang-kala menyebutkan kisah-kisah seperti itu. Qad aslama Naufal hadza ba'da dzalik. Ternyata Naufal setelah itu masuk Islam. Wa afallahu anhu dan Allah mengampuninya. Wa hadithuhu mukharrajun fi sahihain. Hadisnya dikeluarkan dalam sahihain. Wa qatalu min Khuza'ah rajulan yuqalu lahu Munabbih. Mereka membunuh dari kalangan Bani Khuza'ah salah seorang lelaki dinamakan dengan Munabbih. Belum. Mereka membunuh salah seorang lelaki dari Bani Khuza'ah namanya siapa? Munabbih. Wa tahassanat Khuza'ah fi dauri Makkah. Kemudian Khuza'ah tadi, Bani Khuza'ah mereka apa? Mereka berlindung, berlindung di rumah-rumah yang ada di Mekah. Fadakhalu dara Budail bin Waraqa. Kemudian mereka ada yang masuk di rumahnya Budail bin Waraqa. Wa dar maulan lahum, dan juga masuk di
rumah apa? Mantan budak mereka, yuqalu lahu Rafi'. Namanya Rafi'. Fantaqada ahdu Quraisyin bidzalik. Dengan sebab perbuatan tersebut berarti perjanjian Quraisy batal. Rusak sudah. Janjinya 10 tahun enggak kuat. Allah musta'an, malah mereka melakukan apa? Perbuatan kriminalitas ini, kejahatan ini. Fa kharaja Amr bin Salim al-Khuzai wa Badnam. Situ tulisannya Budail ya. Wa Budail bin Waraqa al-Khuzai wa qaumun min Khuza'ah hatta atau Rasulullah SAW. Akhirnya Amr bin Salim al-Khuzai dan Budail bin Waraqa al-Khuzai beserta kaum yang lain dari Bani Khuza'ah, mereka apa? Keluar datang kepada Rasulullah SAW. Untuk apa datang? Ngabarkan. Fa'alamuhu bima kana min Quraisy. Mereka mengabarkan tentang kejadian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Wastangsaruhu alaihim, dan mereka minta bantuan, minta pertolongan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW untuk memerangi mereka. Fa'ajabahum sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bin nasr, masyaallah. Akhirnya Rasulullah apa? Memenuhi permintaan mereka. Siap ngapain ini? Siap menyerbu dan menyerang barakallahu fikum orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, kufar Quraisy. Wa basyarahum bin nasr. Kemudian Rasulullah mengasih kabar gembira dengan pertolongan dan kemenangan. Ayo. Kita lihat sini. Wa anzarahum anna Abu Sufyan sayaqdimu alaih. Dan kemudian Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka bahwa Abu Sufyan akan datang kepadanya. Mu'akkidan al-aqda, meminta agar dikuatkan lagi perjanjiannya. Wa annahu sayarudduhum bi ghairi hajatin, dan bahwasannya mereka dikabarkan juga bahwasannya apa? Rasulullah SAW itu akan mengusir dan menolaknya tanpa ada barakallahu fikum maksudnya tanpa ada perlawanan atau tanpa ada kebutuhan. Intinya apa? Intinya disuruh balik pulang, enggak diterima. Fakana kadzalik, maka saat itu kejadiannya memang seperti itu. Jadi Abu Sufyan datang enggak diterima. Ya, walaupun nyodorkan barakallahu fikum mengajukan perjanjiannya biar diperkuat, enggak diterima. Wa dzalika anna Quraisyan yang demikian itu bahwasanya Quraisy karena kejadian tersebut, kejadian yang menyedihkan ya, dalam artian perjanjian malah mereka melanggar perjanjian. Anna Quraisyan nadimu ala ma kana minhum. Ternyata apa barakallahu fikum, orang-orang Quraisy menyesal terhadap apa yang mereka lakukan. Ba'atsu Abu Sufyan, akhirnya orang-orang Quraisy mengutus Abu Sufyan. Orang-orang Quraisy mengutus apa? Mengutus Abu Sufyan. Liyasuddal 'aqda, untuk memperkuat kembali perjanjian. Alladzi bainahu wa baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perjanjian yang dilakukan antara mereka dan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu fil ajal, dan agar memperpanjang waktunya. Diterima enggak tapi ini? Enggak diterima. Wa dhahaba Abu Sufyan hatta qadimal Madinah. Kemudian akhirnya Abu Sufyan pergi sampai ke Madinah. Fadakhala ala ibnatihi Ummi Habibah. Kemudian Abu Sufyan masuk ke rumahnya Ummu Habibah, zaujin Nabi SAW. Ternyata Ummu Habibah adiknya, atau anak perempuannya Abu Sufyan ini ternyata dinikahi oleh Rasulullah SAW. Naam. Fadhahaba liyaq'uda ala firasy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famana'athu. Ini Abu Sufyan masuk ke rumahnya Ummu Habibah, akhirnya Abu Sufyan pergi ingin apa? Duduk di kasurnya Rasulullah SAW. Sama Ummu Habibah dilarang. Wa qalat innaka rajulun musyrikun najis. Sama bapaknya sendiri, bayangkan ini. Bapaknya kafir. Anaknya, putrinya mengatakan, "Sesungguhnya kamu lelaki musyrik najis." Ngomonglah bapaknya gitu. Masya Allah, luar biasa. Berani, muslimah, muwahhidah. Naam, faqala wallahi ya bunayya, demi Allah wahai putriku, laqad asabaki ba'di syarrun. Sungguh
telah menimpa padamu kejelekan setelah aku meninggal nanti. Doakan kejelekan bapaknya. Tapi ternyata apa? Nanti masuk Islam Abu Sufyan. Ya, sejarah tersebut yang mengenai Abu Sufyan masuk Islam dan juga tragedi berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya sudah kami sebutkan, ada beberapa faedah mengenai tahun terjadinya Fathu Makkah dan juga sebab pemicu barakallahu fikum terjadinya perang Fathu Makkah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.